Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Yunianti, mahasiswa program studi Profesi Apoteker Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HIV/AIDS. AIDS merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya suatu virus, yaitu HIV, atau biasa kita kenal dengan Human Immunodeficiency Virus. Secara sederhana, yang dimaksud dengan HIV adalah virus yang mampu menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh. Virus tersebut kemudian dapat membuat kemampuan tubuh dalam melawan bakteri dan infeksi menjadi semakin lemah seiring berjalannya waktu. Sedangkan untuk AIDS sendiri merupakan nama penyakit yang diderita oleh orang yang terinfeksi dengan virus HIV. Seseorang dapat didiagnosis mengidap penyakit AIDS ketika infeksi dari virus HIV sudah mencapai tahap atau stadium akhir. Alasannya, penyakit AIDS baru bisa dideteksi ketika virus HIV telah berhasil melumpuhkan sistem imun tubuh seseorang sepenuhnya. Virus HIV dapat dibagi dalam dua tipe, yakni HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. Kebanyakan pasien AIDS terjangkit oleh virus HIV tipe 1 dengan subtipe M. Adapun penularan HIV/AIDS di mana melalui hubungan seks bebas tanpa menggunakan pengaman atau kondom, melalui kegiatan saat membuat tato atau tindik, melalui jarum suntik, sehingga orang yang menggunakan narkotika jenis suntik dengan tidak steril dan penggunaannya dilakukan secara bergantian, hal itu beresiko tinggi terjangkit virus HIV. Penularan oleh ibu kepada anaknya, yang mana ibu anaknya. Penularan oleh ibu yang menderita AIDS kepada anaknya juga dapat terjadi. Adapun gejala dari HIV/AIDS itu sendiri terjadi dalam beberapa tahap. Tahap pertama, di mana penderita akan mengalami rasa nyeri seperti saat menderita flu, timbul demam, tenggorokan nyeri, kelenjar getah bening yang membengkak, diare, nyeri otot hingga sendi, serta kelelahan. Gejala HIV/AIDS pada tahap pertama ini biasanya terjadi beberapa minggu sampai 2 bulan pasca terinfeksi. Namun, ada beberapa kasus penderita yang tidak merasakan gejala apapun hingga beberapa tahun setelah pertama kali terinfeksi. Pada tahap kedua, penderita cenderung tidak menunjukkan gejala yang lebih parah dalam kurun waktu beberapa tahun. Tahap kedua ini biasanya berlangsung sampai 10 tahun atau lebih. Memasuki tahap ketiga, penderita akan mulai merasakan daya tahan tubuh yang kian rentan terserang penyakit. Demam selama beberapa hari dirasakan oleh penderita, sekaligus tubuh yang mudah merasa lelah. Pada tahap ini, penderita mulai mengalami gangguan pernafasan, pencernaan tidak normal, muncul bintik ungu di kulit yang sulit untuk dihilangkan, infeksi jamur di bagian mulut, tenggorokan, hingga vagina. Nafsu makan akan menurun, serta berat badan turun secara drastis. Cara mendiagnosis HIV dan penyakit AIDS dapat dilakukan dengan beberapa tes. Di antaranya yaitu tes antibodi, tes antigen, menghitung sel CD4, tes HIV-RNA, serta tes resistensi atau kekebalan sistem imun. Hingga saat ini, dunia medis belum berhasil menemukan obat yang ampuh dalam menyembuhkan penyakit AIDS. Meskipun begitu, terdapat jenis obat yang bisa kita gunakan untuk memperlambat proses perkembangan dari virus HIV. Obat tersebut dikenal dengan obat antiretroviral. Cara kerjanya adalah dengan menghalangi virus untuk mendapatkan unsur yang bisa membuatnya menggandakan diri di dalam tubuh. Dengan begitu, virus menjadi lebih lambat dalam menghancurkan sel CD4. Terdapat beberapa varian dari obat antiretroviral, di antaranya efavirenz, etravirin, sidofudin, nevirapid, lamivudin, dan masih banyak lagi. Selama menggunakan obat antiretroviral ini, jumlah virus dan jumlah sel CD4 dari pasien akan dimonitor oleh dokter secara berkala. Pemeriksaan sel CD4 dilakukan setiap 3-6 bulan sekali. Dalam tes HIV-RNA dilakukan mulai awal pengobatan dan diulangi setiap 3 atau 4 bulan di masa pengobatan. Agar kinerjanya maksimal, obat antiretroviral sebaiknya dikonsumsi oleh pasien sejak didiagnosis mengidap virus HIV. Semakin cepat pasien mengkonsumsi obat antiretroviral, maka semakin kecil pula risiko terserang penyakit AIDS, sebab virus tersebut belum merusak sistem imun tubuh secara menyeluruh dan perkembangannya dapat ditekan. Terdapat beberapa obat
antiretroviral yang digunakan untuk HIV. Salah satunya yaitu efavirenz. Efavirenz adalah obat berbentuk kapsul dan termasuk kelompok non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Obat ini digunakan untuk membantu menurunkan jumlah virus HIV dalam tubuh, sehingga sistem imun akan bekerja lebih baik. Selain itu, efavirenz juga membantu Anda untuk mengurangi risiko terkena komplikasi HIV seperti infeksi paru dan kanker. Dosis dari efavirenz adalah 600 mg diminum dalam 1 kali sehari. Obat selanjutnya yaitu nevirapin. Obat ini tidak mengobati infeksi HIV, tetapi hanya menurunkan tingkat serangan HIV yang menggerogoti tubuh seseorang, sehingga sistem kekebalan tubuh atau imun tetap bekerja dengan normal. Selain itu, nevirapin juga mengurangi risiko mengalami sejumlah komplikasi seperti infeksi paru atau kanker, serta membantu memperpanjang usia hidup penderita HIV. Untuk mengatasi infeksi HIV bagi orang dewasa, diberikan dosis 200 mg sekali sehari selama 14 hari yang dihitung dari awal pengobatan. Setelah 14 hari, dosis ditambahkan menjadi 200 mg 2 kali sehari jika tidak terjadi ruam setelah mengkonsumsi obat ini. Obat selanjutnya yaitu sidofudin. Sidofudin digunakan untuk menurunkan risiko terjadinya penularan HIV dari ibu hamil ke janinnya. Agar hasil pengobatan maksimal, sidofudin sering dikombinasikan dengan obat antivirus lainnya. Obat ini harus digunakan sesuai resep dokter. Sidofudin bekerja dengan menghambat enzim reverse transcriptase yang digunakan virus HIV untuk berkembang biak. Dengan begitu, jumlah virus dapat berkurang dan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja dengan lebih baik. Adapun dosis dari sidofudin untuk infeksi HIV di mana pada dewasa diberikan 250 hingga 300 mg 2 kali sehari dikombinasikan dengan obat antivirus lainnya. Untuk anak-anak diberikan dosis 100 hingga 200 mg 2 kali sehari. Untuk pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu hamil ke janinnya diberikan dosis 100 mg 5 kali sehari diberikan sejak usia kandungan 14 minggu hingga menjelang persalinan. Untuk pencegahan infeksi HIV pada bayi yang baru lahir diberikan 2 mg per kilogram berat badan bayi setiap 6 jam sekali, mulai diberikan 12 jam setelah bayi lahir dan dilanjutkan selama 6 minggu. Sebenarnya masih banyak lagi obat-obat antiretroviral lainnya yang biasa digunakan untuk pencegahan HIV/AIDS. Teman-teman bisa lihat dan mempelajari literatur secara menyeluruh untuk tahu lebih jelasnya. Sekian video yang bisa saya jelaskan tentang HIV/AIDS. Semoga bermanfaat.